Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan gua di sini dan Restekno 15. Oke, pada video kali ini gue mau sharing ke kalian bagaimana cara mengenerate sertifikat atau menyisipkan teks. Biasanya itu teks nama ya di sertifikat dengan menggunakan kode igniter atau PHP. Nah, di sini gue pakainya kode igniter versi 3. Oke, langsung aja gue demoin dulu ya. Misalkan nih, kita masukkan nama kita di sini. Misalkan siapa ya? Roro Nuazoro. Misalkan namanya ini, kemudian kita submit, kemudian dia akan melakukan generate sertifikat dan melakukan download sertifikatnya. Dan kalau misalkan kita lihat di sini, kita open sertifikatnya, nah, maka di sini dia akan mengenerate namanya, teksnya Roro Nuazoro. Nah, itu bagaimana sih kita bisa melakukannya dengan menggunakan kode igniter dan PHP? Langsung aja kita cek codingannya ya. Oke, setelah tadi di awal gue ada sedikit mendemokan bagaimana cara melakukan generate atau menyisipkan teks nama di sertifikat. Nah, biasanya ini diimplementasikannya itu ketika kita ingin mengenerate sertifikat untuk peserta webinar. Nah, biasanya kan setelah kita mengikuti webinar, terus kita dikirimkan e-sertifikat ke email kita. Nah, itu biasanya sertifikatnya tidak diedit satu persatu dengan menggunakan Photoshop. Ya, coba bayangkan aja kalau misalkan pesertanya ada 1000, terus kita edit satu persatu namanya, dan itu akan menghabiskan banyak waktu. Maka dari itu biasanya kita menggunakan codingan. Nah, kebetulan di sini gue coba melakukan generate-nya itu menggunakan PHP. Kebetulan gue di sini menggunakan kode igniter 3. Oke, langsung aja gimana sih codingannya ya. Oke, jadi di sini gue udah buat kelas controller dengan nama sertifikat. Kelas controller ini nanti namanya kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian, terserah namanya apa. Kemudian gue juga sebenarnya udah nyiapin codingannya. Jadi tinggal gue kopas. Pertama kita buat metode function generator. Fungsi ini sebenarnya cuman hanya untuk menampilkan formnya aja, form generatornya yang tadi gue udah demoin di awal. Formnya itu tampilannya aja, view. Nah, jadi kita di sini juga akan menyiapkan file view dengan nama form generator. Dan apa sih fungsi yang ini? Nah, ini jadi ketika formnya disubmit, maka akan masuk ke fungsi atau metode generator ini dengan ada plus ditambah dengan input get dengan nama full name. Oke, langsung aja ya gimana sih formnya. Dan ini formnya, ini form yang sangat sederhana. Nanti kalian sesuaikan aja dengan studi kasus kalian seperti apa. Seperti biasa di sini ada HTML, ada head, kemudian body, kemudian title, kemudian ini adalah link untuk meload Bootstrap, karena ya supaya tampilannya lebih rapi aja, makanya dari itu gue menggunakan Bootstrap. Dan di sini gue menggunakan form nih, intinya dari sini sebenarnya form. ID-nya form, actionnya kita kosongin. Kenapa dikosongin? Kalau misalkan kita kosongin, berarti form ini ketika disubmit akan mengarah ke metode atau fungsi pembanggilnya, yaitu di fungsi ini generator. Dan dengan metode get, maka dari itu di sini kita melakukan pengecekan if this input get full name. Jika ada input get dari name full name ini ya, namenya full name, maka dari itu dia masuk ke kondisi if ini dan memanggil metode this generate dengan mengirimkan parameter full name-nya. Oke, apa sih metode this generate ini? Oke, nanti ini akan kita buat selanjutnya di bawahnya, dan ini adalah metode utamanya untuk melakukan generate sertifikatnya. Dan ini formnya di submit biasa. Oke, formnya sebenarnya biasa aja, sederhana. Nanti kalian sesuaikan ya, sekali lagi gue bilang sesuaikan dengan studi kasus kalian seperti apa.
kita balik lagi ke kelas controllernya. Di sini ada method thisGenerate. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat method generate-nya di bawah sini. Dan sebenarnya gue juga udah coding sebelumnya, jadi tinggal kita kopas aja ya, biar tidak terlalu lama. Oke, kita kopas, kita taruh di bawahnya. Dan ini adalah metode utamanya untuk melakukan menyisipkan nama di template sertifikat dan melakukan generate-nya serta sampai mendownloadnya ya. Oke, pada bagian ini sebenarnya ini adalah bagian dimana si CI-nya akan menyiapkan directory atau folder tempat kita menyimpan hasil generate sertifikatnya, image-nya. Di sini directory utamanya itu adalah di assets image certificate. Nah, di sini jadinya ya asset image certificate. Nah, di sini ini adalah directory utamanya, kita meletakkan template dan hasil generate sertifikatnya. Kemudian fungsi ini adalah untuk melakukan pengecekan. Jika directory ini belum ada, maka fungsi mkdir make directory dengan path-nya ini, berarti foldernya ini, direktorinya ini dengan permission 0775 supaya ini bisa di read dan write oleh si CI-nya. Oke, selanjutnya di bawahnya sini adalah path file template. Oke, sebelumnya mungkin sedikit kelewat, sebelum kita bisa melakukan generate sertifikat ini tentunya kita menyiapkan template-nya dulu. Supaya bisa aja kalau misalnya kalian mau buat template yang lewat PHP, cuman itu menurut gua codingannya pasti sangat sulit dan rumit. Jadi mendingan enaknya kita menyiapkan template-nya terlebih dahulu. Di sini gua karena ini hanya sekedar tutorial ya, jadi template-nya ini gua buat menggunakan Canva. Nanti kalian sesuaikan aja dengan kebutuhannya. Dan di sini gua meletakkan template-nya itu ada di sini, folder template gua buat dengan nama 1 dan ekstensinya itu PNG. Dan kalau kita buka, ini adalah template-nya, dimana di sini belum ada namanya ya, belum ada teks namanya, dan nanti kita akan meletakkan teks namanya di sini. Dan kalau kita lihat template-nya juga namanya ini ada di posisi sebelah kanan ya. Dan bagaimana caranya itu nanti ada di codingannya supaya tidak ada di sebelah sini atau di sebelah sini ya. Oke, kita close aja template-nya. Di sini kalian siapkan template-nya. Sebenarnya untuk foldernya atau direktorinya terserah kalian mau taruh di mana aja, tapi saran gue sih di directory assetnya di dalam projectnya ya, folder projectnya, supaya lebih mudah dan nanti di sini lebih konsisten aja nanti mendeklarasikan path-nya. Karena gue di sini template-nya ada di asset image certificate template, maka dari itu gue deklarasikan path template-nya ada di variable directory yang mana isinya ini ditambah dengan /template/1.png, ini nama filenya. Oke, setelah itu di bawahnya dari template tadi dibuat sama oleh PHP itu dibuat image ulang dengan fungsi image create from png. Nah, ini kalau kalian ingin tahu lebih lanjut fungsi ini apa sih tujuannya, ini kalian bisa cek langsung di dokumentasi PHP-nya ya. Image create from png dengan source-nya itu variable image, yang mana yang ini template-nya ya, template dari sertifikatnya. Kemudian di create image, disimpan di variable create image ini. Dan selanjutnya kita harus mengetahui berapa sih width dan height atau panjang dan lebar dari template sertifikatnya, itu menggunakan fungsi image x dan image y. Kemudian di sini kita memanggil atau mengirimkan parameter berupa create image yang ini. Nah, jadi fungsi image x dan image y ini untuk mengetahui berapa sih width dan height dari template ini 1.png tadi. Oke.
Dan selanjutnya di sini output. Nah, ini output ini adalah file name sih sebenarnya. Kita ingin memberikan output sertifikatnya itu file name-nya apa. Nah, di sini juga gua udah coba kasih komentar ya. Kalau misalkan kita baca di sini, set variabel yang isinya pet tempat menyimpan sertifikat hasil generate. Nah, setelah tadi kan gue bilang sertifikatnya itu sebenarnya ditaruh di sini hasil generate-nya. Kemudian karena file name kita ingin buat unik atau berbeda, maka dari itu di sini pertama full name-nya ini atau parameter variabel full name-nya ini kita ubah ke string to lower. Jadi huruf kapitalnya diubah ke huruf kecil semua. Kemudian yang spasinya dihapus, kemudian ditambah dengan angka random. Ditambah ekstensinya .png. Karena nanti kita akan ingin hasilnya itu berupa file gambar dengan format .png. Oke, selanjutnya setelah kita set di mana kita akan menyimpan hasil generate-nya, kemudian dengan nama apa. Selanjutnya adalah menentukan warna teksnya. Warna teksnya di sini berupa format RGB. Kemudian image color allocate, di sini variabel template-nya. Kemudian ini adalah warna teksnya. Warna teksnya itu gua 12165,0. Jadi agak lebih ke gold gitu ya kalau tadi kita lihat. Kemudian selanjutnya kita men-set rotation sama dengan 0 karena kita tidak ingin memutar teksnya itu ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Jadi teksnya normal ya, seperti pada umumnya ya, seperti kayak gini, teks-teks normal kayak gini, nggak madep ke atas atau ke bawah. Jadi rotationnya sama dengan 0. Kemudian ya ini sebenarnya memindahkan aja dari variabel full name ke sertifikat teks. Oke, selanjutnya kita deklarasikan ukuran fontnya. Di sini ukuran fontnya itu 70, font size-nya. Font size-nya 70. Kemudian di bawah font size kita deklarasikan juga atau kita harus siapkan juga tipe font yang ingin kita gunakan. Nah, sebenarnya untuk tipe font ini bisa kalian download di Google Font ya. Google Font. Nah, di sini bisa kalian download di sini fonts. Nah, bisa kalian cari di sini fonts apa yang kalian inginkan. Nah, kalau di sini gua menggunakan fonts Alex Brush. Di sini juga bisa kalian cari kalau kalian ingin menggunakan fonts yang sama. Search Alex Brush. Nah, ini. Kalau misalnya kalian ingin menggunakan yang sama ya, kemudian kalian klik aja, kemudian download family. Nanti hasil download itu berupa .zip, kalian ekstrak atau unzip dan biasa kalian letakkan di project CI kalian. Kalau gua di sini untuk font gua taruh di folder projectnya tutorial, kemudian folder assets. Di sini ada fonts dan di sini gua taruh di sini nih dengan format true type font ya atau TTF. Dan setelah itu kita deklarasikan path tempat kita menyimpan fontnya, itu ada di fcpath, kemudian /assets fonts, kemudian nama fontsnya Alex Brush -regular.ttf. Ini adalah path dari font family-nya atau tipe fontsnya. Sebenarnya ini juga bebas kalian mau taruh di mana atau aset / langsung Alex Brush, nggak usah dimasukin fonts, yang penting path-nya itu disesuaikan dengan tempat kalian menyimpan file tipe fontnya. Tapi saran gua sih tipe font ini harus ada di dalam folder projectnya. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi untuk memberikan kotak batas teks. Nah, jadi setelah itu teksnya itu kayak kita bikinin kotak dengan fungsi image ttf bbox, dan parameternya itu ada font size-nya, kemudian rotation-nya, dr font ini directory fonts-nya, kemudian sertifikat teksnya apa.
Dan nanti returnnya itu di dalam variabel ini berupa array. Kalau nggak salah ada 8 indeks, yang mana itu indeksnya nanti sebenarnya menggambarkan ini sih. Ada 8, jadi array ke 0 itu menggambarkan titik X di sebelah sini, kemudian titik Y di sebelah sini, kemudian array kedua, indeks kedua titik X di sebelah sini, dan array indeks ketiga titik Y sebelah sini, dan seterusnya ya, kalian bisa lihat. Dan kalau kita lihat di dokumentasi PHP-nya juga seperti itu, dijelaskannya 0 lower left corner X position. Ya, sama ya dengan ini ya. 0 lower left corner X position. Nah, terus yang satu juga sama. Dan ini nanti kita gunakan untuk menghitung width-nya. Bisa kita gunakan untuk menghitung width-nya dan mendapatkan posisi untuk meletakkan teksnya di sebelah mana. Oke, selanjutnya kita siapkan paddingnya. Padding ini nanti untuk menentukan jarak dari template-nya. Misalkan kalau di sini untuk menentukan jarak dari teks ini ke kotak yang paling ujung sih sebenarnya. Kalau misalkan kita lihat di sini, misalkan kotaknya A, B, C, D, E, nah paddingnya itu untuk menentukan ini ke jarak yang paling ujung, garis yang paling ujungnya. Dan ini bisa kalian sesuaikan untuk menyesuaikan posisi teksnya maunya di sebelah mana. Kemudian untuk menghitung text width-nya, ini rumusnya text box 2. Text box 2 berarti yang ini ya, posisi ini, titik itu dikurang text box index ke 0, text box index dikurang ke 0, jadi panjang posisi titik ini kurang ini, kita dapat width-nya, kemudian kita tambahin padding-nya atau garis pinggirnya seperti itu. Nah, ini bisa kalian sesuaikan berapa. Kalau misalkan kalian nggak mau pakai ini juga sebenarnya nggak apa-apa. Nah, kemudian selanjutnya kita setup posisi X dan Y terhadap template sertifikatnya. Ini sih yang paling penting. Untuk titik X-nya itu, titik X berarti ada di sini. Nah, dimulainya itu kalau supaya teksnya ada di sebelah kanan, maka dari itu rumusnya ini image width kurang text width. Image width itu apa? Image width itu adalah panjang template-nya dikurang text width-nya. Kemudian titik Y-nya itu berarti yang dari atas ke bawah. Itu kalian sesuaikan aja supaya posisinya itu berada di atas garis ininya ya, atau kalian inginnya di mana, apakah di sebelah sini teksnya atau di tepat di atas bawah garis ininya. Dan kebetulan gue di sini untuk titik X-nya itu nilainya 800, kemudian untuk X-nya menggunakan rumus ini, image width dikurang text width, supaya teksnya ada di sebelah kanan. Ini adalah kunci untuk menempatkan teksnya itu hampir di sebelah kanan ya. Untuk sertifikat yang template-nya itu teksnya harus di sebelah kanan, karena kan ada juga template-nya yang di tengah atau di sebelah kiri. Oke, selanjutnya setelah kita menentukan posisi X dan Y, selanjutnya kita menyisipkan teks yang tadi telah kita siapkan ke dalam template sertifikatnya dengan fungsi image ttf text. Dan parameternya di sini ada create image. Create image yang ini ya, nih yang atas. Dari template-nya, template sertifikatnya, font size, rotation, origin X yang ini, origin Y, kemudian yang ini, color, kemudian DR font, dan sertifikat teksnya. Teksnya apa? Yang ini nih. Nah, yang ini. Kalau misalnya teksnya nama kalian, ya berarti di sini nama kalian nih, value-nya. Oke, setelah kita memanggil fungsi ini, selanjutnya kita menggunakan fungsi image png untuk membuat file gambar yang baru dengan format PNG, yaitu dari create image.
Ini create image ini yang sudah ada teks namanya, kemudian output itu direktorinya. Dan ini adalah 3, gue lupa nih parameter 3, bisa kalian cek di dokumentasinya untuk apa. Oke, sebenarnya sampai di sini itu kita sudah berhasil membuat sertifikat seperti ini. Nah, seperti ini nih. Kalau misalkan kalian ingin langsung proses download, kalian bisa siapkan fungsi baru seperti ini. Di bawahnya kalian buat aja fungsi untuk mendownloadnya, kemudian kalian panggil metodenya this download file, kemudian parameter output, dan fungsi downloadnya ini seperti ini. Maka dari itu ketika setelah selesai di generate, kemudian di save gambarnya di folder yang telah kita deklarasikan di awal, maka langsung di save atau di download ya, di download gambarnya ke lokal PC kita. Dan setelah kita jalankan, maka hasilnya nanti akan seperti ini. Kita coba reload ya. Wah, error. Oke, kita lupa save. Kita save dulu. Oke, kita coba reload lagi. Ketika nama lengkap, misalkan namanya adalah siapa ya? Agung Setiawan, ini misalkan aja ya. Kemudian kita submit. Nah, kemudian aja akan mendownload dengan nama filenya itu Agung Setiawan 960. 960 ini adalah angka randomnya supaya unik, harapannya gitu. Kemudian kalau kita buka, nah gini, jadi posisinya di sebelah sini selalu Agung Setiawan. Oke, mungkin sekian video gua kali ini tentang bagaimana cara menyisipkan atau generate sertifikat dengan menggunakan PHP dan kode igniter 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kalian ingin tanyakan, bisa kalian tanyakan lewat kolom komentar pada video ini. Bisa kalian tanyakan juga lewat DM Instagram di @rsteknol15, atau bisa juga lewat email di rsteknol15@gmail.com. Oke, untuk versi teksnya, atau kalian misalkan ingin langsung kopas aja codingannya, bisa kalian langsung akses aja link atau website dari rsteknol15, itu ada di kuhomi.id. Nanti gue sertakan linknya di deskripsi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dan bye bye.